Tahun 2023, Bapak Ibu kita sudah lalui. Sekarang kita akan masuk di dalam minggu yang kedua. Hari ini tanggal 8. Ya, hari ini tanggal 8. Saya ingat tanggal 8, orang tua kita Bapak Toga Sirait, selamat ulang tahun yang ke-85. Tuhan Yesus memberkati. Orang tua ini kuat terus, semangat terus, meskipun tidak ada siapa-siapa. Tetapi ada Tuhan Yesus dan juga ada kami di gereja yang senantiasa sayang kepada orang tua kami ini. Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini saya ajak kepada Bapak Ibu, mari kita sama-sama buka di dalam 1 Petrus 5. 1 Petrus 5, nanti saya minta tolong jemaat Tuhan, supaya kita siap-siap waktu mau mendengar firman Tuhan, supaya kita jangan kemana-mana lagi. Kita duduk sudah siap. Karena saya sebagai gembala, kalau saya sudah mau menyampaikan, jemaat Tuhan tidak ada, saya gelisah. Dan saya harus tunggu, mereka harus duduk. Ya, jadi saya minta tolong sebelum firman, mau kemana dulu, lari dulu kemana dulu. Ya, mau pipis, mau apa, lari dulu. Yang penting mau firman kita sudah mendengar. Sebab ini yang paling penting. Bukan aturan-aturan di gereja. Ada liturgi-liturgi di gereja. Yang ada itu yang penting. Tetapi firman itu yang paling penting. Karena firman yang bisa merubah kita. Karena firman yang bisa membawa kepada kita kepada jalan yang benar. Karena firman yang bisa menyadarkan kita. Bapak Ibu semua sudah tahu siapa itu firman. Firman itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kalau kita hanya datang sekedar ke gereja, firman itu kita abaikan, berarti kita tolak sama Tuhan. Kalau kita sudah tolak sama Tuhan, kita mau cari siapa lagi? Tadi di pujian, hanya engkau yang bisa sanggup menolong kami. Hanya Yesus yang saat ini kita dengar, dia menasihati kita. Mari Bapak Ibu, saya ajakkan kepada Bapak Ibu di dalam, kita membaca di dalam 1 Petrus 5, ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 5, ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 5, ayatnya yang ke-7. Semua sudah dapat? Dengan di sini tulisan saya akan membaca. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 10 sama-sama jemaat 1, 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. 11, ayo sama-sama yang keras. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam kebenaran, izinkan saya sapa saat ini dari luar, selamat beribadah, selamat mendengar firman Tuhan. Dan juga Bapak Wakil Gembala, saya pastikan dia saat ini sedang mendengar, dia sedang melihat. Pak Daniel semangat terus. Dan juga saya berdoa supaya tidak ada kekacauan. Maksud kekacauan, mereka melihat melalui YouTube. Minggu lalu
ada kekacauan karena baru kita menambahkan ya internet yang lebih kuat, tetapi belum di set yang baik sehingga putus-putus. Sehingga Pak Daniel rasanya kesel. Ya, kepingin mau dengar firman. Sampai waktu makan perjamuan kudus, bingung dia bagaimana cara. Tapi Tuhan baik. Pas waktunya makan perjamuan kudus, keluar kembali lagi. Ya, dia bisa mengikuti. Dan saya percaya hari ini semua berjalan dengan baik. Kita minta Roh Kudus pimpin, jaga, Tuhan Yesus sertai. Kuasa kegelapan yang mengganggu agar supaya sampai terhalang, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Pak Daniel dari sana berdoa supaya Pak Daniel bisa mengikuti semua dengan baik. Nah, pagi hari ini, apa yang menjadi isi hati daripada Tuhan kita Yesus Kristus? Untuk siapa? Untuk saya, untuk Bapak Ibu, dan juga untuk beberapa pengikut-pengikut yang dari luar, Bapak Wakil Gembala, dan juga mungkin ada adiknya. Kami berdoa, dan juga ada Ibu Foni Endrawati, atau mungkin yang lain-lain. Dan saat ini, inilah yang Tuhan titipkan kepada saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu. Yang Tuhan minta supaya kita mengikuti Tuhan harus menjadi benar dulu. Seperti apa yang dituliskan di dalam 1 Petrus 2 Korintus 5 ayat 17. Tolong dikeluarkan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang sudah datang. Inilah yang dipesankan oleh Rasul Paulus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ditegaskan, kita adalah ciptaan baru. Sudah menjadi manusia baru. Coba saat ini, masing-masing teristimewa saya sebagai gembala, Bapak Ibu sebagai jemaat, dalam mengiringi Tuhan sudah sekian lama. Apakah Bapak Ibu sudah menjadi orang-orang yang sudah baru? Sudah jadi ciptaan baru? Maksudnya ciptaan baru itu bukan mobil yang dibuatkan yang baru. Tidak. Rumah yang dibangun yang baru. Maksud karakter kita ini loh. Waktu kita ikut Tuhan Yesus. Dulu kan hidup dalam kegelapan. Sekarang mengiringi waktu ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. 10 lebih tahun. Apakah dalam mengiringi Tuhan, kita ini sudah menjadi manusia-manusia yang baru? Artinya manusia-manusia yang baru, yang hatinya sudah berubah, pikirannya sudah berubah, karakternya sudah berubah. Bapak Ibu, uang itu tidak bisa merubahkan kita. Harta duniawi itu tidak bisa merubah kita. Itu semu sementara. Tetapi yang merubah kepada kita Bapak Ibu hanya satu. Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang bisa merubah kita. Polisi tidak bisa merubah kita. Sipil yang ada di penjara tidak bisa merubah kita. Hukuman tidak bisa merubah kita. Kalau kita melihat di penjara begitu banyak tokoh-tokoh agama yang datang memberikan ceramah. Hamba-hamba Tuhan datang memberikan ceramah. Apakah di polisi, apakah di penjara bisa merubah? Tidak. Yang bisa merubah itulah tokoh-tokoh yang datang memberitahukan nama-nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai juru selamat yang kita percaya itu. Yang bisa merubah kita. Apakah kita bisa berubah?
Saya berbicara dengan ibu kekasih kami, Ibu Retno. Dia katakan kepada saya, Pak, syukur Pak, anak saya Pak. Tapi ojo, kepala gede, tidak boleh. Pak, syukur Pak, anak saya Pak. Kan dari kecil di dalam Tuhan, dibimbing, dijaga, dilindungi. Syukur Pak, anak saya Pak. Ya, dan macam-macam. Bekerja pagi, sudah disiapkan makanan sama mamanya, dia pergi kerja. Habis kerja pulang di rumah, dan macam-macam dengan mamanya. Dah keluyuran kemana-mana. Dapat hasilnya, dia kasih kepada orang tua mama ini untuk mama simpan. Tak pegang sekian untuk saya, Maya. Waduh Pak, berubah Pak anak saya Pak. Senang Pak. Teman-teman semua yang datang, Ma, teman-temanku mau datang ke sini, di sini saja Maya, tidak usah, iya nak, di sini saja. Mama bikin makanan, kasih mereka makan. Jadi dah neko-neko. Itu namanya anak Tuhan. Kalau anak dunia, jalan terus. Jalan terus. Orang tua omong dah mau dengar. Untuk beribadah datang kepada Tuhan sudah dah mau. Yang dia kejar sekarang dunia terus, dunia terus, dunia terus. Itu orang dunia. Dan bukan hanya orang dunia, itu juga adalah orang anak-anak Tuhan yang dulu mereka lahir baru karena mereka tinggalkan Tuhan, roh Tuhan sudah tidak ada, keduniawian masuk kepada mereka, mereka jadi seperti begitu. Itu boleh dipastikan dalam Alkitab. Tidak ada tempat di kerajaan Allah. Matius, Galatia 5, ayat 20. Tidak ada tempat di kerajaan Allah. Itu boleh dipastikan. Karena apa? Dia keluar dari jalurnya Tuhan. Pagi hari ini, kita boleh merenungkan, apakah kita ini betul-betul pengikut Kristus yang sudah sekian lama? Ada perubahan? Kalau ada perubahan, jalan saja terus. Terus saja jalan. Apapun persoalan, apapun masalah. Kan dia katakan di sini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dan percaya dia akan melihara kita. Dia akan menjaga kita. Jalan saja. Nanti dia yang tolong. Di dalam dunia ini dan juga di akhirat. Pagi hari ini, saya sebagai gembala tidak terlalu berpikir banyak-banyak, yang berpikir bagaimana Tuhan, seperti apa yang dikatakan. Petrus, gembalakan domba-domba yang ada padamu. Jangan dengan paksa, hanya satu, kepada domba-domba dulu. Kalau jemaat-jemaat yang ada di luar, itu bukan dombanya kami. Itu ada domba gembala-gembala yang masing-masing dipercayakan untuk mengembalakan. Maka itu ada 10 perintah Allah dikatakan jangan engkau ingin orang. Masing-masing ada gembala yang menggembalakan. Kecuali gembala itu tidak bisa menggembalakan yang baik, kita gembala ini ambil masuk di dalam kawanan domba Allah. Jadi pagi hari ini, mungkin Bapak Ibu berpikir, Pak, kok dah pakai aturan ini, kata sambutan dan lain-lain, tidak. Paling penting dulu dari suara gembala ini menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kalau sudah disampaikan isi hati Tuhan, jemaat bisa berubah. Itu yang Tuhan senang. Maka itu mari pagi hari ini kita merenungkan. Tahun 2023 sudah masuk di dalam minggu yang kedua. Kita melihat ya, banyak kesusahan-kesusahan ya.
Yang dikatakan banyak kesusahan-kesusahan. Kita tidak usah lari kemana-mana dulu, kita lari ke dalam kita dulu. Ibu kekasih kita, Ibu Julius, ya, tiba-tiba di rumah, malam tidur enak, bangun pagi, pusing, langsung mulutnya petot. Langsung lari dibawa ke rumah sakit, ke Al-Irsyad, ditolak ke sana, dibawakan ke PHC, khusus Perak itu ke PHC. Di sana langsung ditangani, ditolong. Itu juga susah. Ya. Susah kan? Orang kalau sakit itu kan susah. Maka itu saudara Ivon langsung mereka kontak saudara Ivon langsung tindakan, langsung pergi lapor kepada Bapak Gembala. Persis saya baru pulang. Saya langsung saat itu juga karena saya harus pimpin Zoom, Andre segera ke sana. Ya, tinggal bagaimana? Namanya gembala. Dia tidak boleh pilih kasih. Segera ke sana. Maka itu jemaat-jemaat yang digembalakan itu pasti. Tapi kalau sudah keluar dari penggembalaan, itu kan ada gembala lain yang menggembalakan. Maka itu ada dua gembala. Gembala upahan, dia hanya mencari upah saja. Dan juga gembala yang benar. Seperti Tuhan Yesus, nyawa pun dia kasih. Nah kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau dari pembicaraan ini, dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu, dikatakan. Kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Ini betul. Minggu pertama, juga perjamuan kudus, Tuhan sudah taruh di dalam hati saya. Ini yang kau harus sampaikan. Berikan kekuatan kepada jemaat. Saya sudah sampaikan. Tapi kan banyak yang tidak hadir. Tapi Tuhan itu sayang kok. Tuhan itu baik. Mungkin yang tidak hadir. Mungkin lagi senang-senang di dunia yang mafana ini lagi kemana. Tapi Tuhan masih tetap beritahukan lagi kepada kita. Sudahlah serahkan. Mungkin pada waktu itu Pak tahun baru kami sumpah Pak. Kami kepingin jalan-jalan Pak. Ya sudah jalan-jalan. Tetapi Tuhan itu senantiasa ada di depan. Dia tunggu. Kalau kamu buka pintu aku masuk. Tetapi Tuhan senantiasa terus berkumandangkan kepada jemaat Tuhan. Jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, jangan kamu bingung. Tapi semua ada syaratnya. Dia berbicara kepada siapa? Berbicara kepada jemaat Tuhan. Tetapi pagi hari ini, firman Tuhan bukan hanya kepada jemaat Tuhan saja. Dia sampaikan juga kepada gembala-gembala yang ada. Bapak Ibu berpikir bahwa gembala ini yang menyampaikan firman Tuhan. Dengan sudah di setel dengan jas, setel dengan dasi, setel segala semua. Ini benar? Belum benar. Kita ini manusia ini yang masih penuh dengan dosa. Maka itu kita berusaha. Kalau kita mau menjadi pemimpin, kita berusaha keluar dari kegelapan ini. Kita harus jadi terang supaya menjadi contoh dan menjadi teladan. Jadi firman Tuhan ini untuk gembala juga. Coba kita melihat di dalam ayatnya yang kedua. 1 Petrus 5 ayatnya yang pertama. Coba keluarkan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua, saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. 3. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintahkan atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Sampai di situ dulu.
Jadi firman Tuhan ini mulai dari 1 sampai dengan ayatnya keempat. Itu untuk siapa? Untuk gembala-gembala. Saya tidak berbicara dulu, gembala juga yang di rumah orang tua itu adalah gembala-gembala. Ya. Tapi yang saya berbicara, gembala yang ada di dalam gereja, ini adalah Bapak Ibu. Ini firman ini untuk saya. Saya renungkan, loh ini firman kan untuk saya. Ada 2. Firman untuk hamba Tuhan, untuk gembala, firman juga untuk jemaat. Jadi ada 2. Nah sekarang kita berbicara tentang gembala dulu. Tuhan katakan, khusus saya sebagai gembala, ini firman untuk saya. Ya. Apa yang dia katakan? Gembalalah kawanan domba yang ada kepadamu. Tuhan kan percayakan Bapak Ibu ada di sini. Betul kan? Minggu lalu sempat saya singgung. Pada waktu itu sampai ibu gembala tanya, "Sik, kamu ngomong itu dange," katanya ibu gembala bilang. Dange itu saya dah mengerti. Ya. Ibu gembala berkata begini, pada satu saat kami sedang makan dan lain-lain, tiba-tiba ada WA masuk. WA masuk, ibu gembala ini kan orangnya kan tidak pernah cawe-cawe, tidak pernah macam-macam, tidak pernah berbicara, tidak pernah. Tapi kalau dia keluarkan dari mulut, ya sudah. Itu berarti saya tahu, oh ini pasti dari Tuhan. Tiba-tiba ada satu WA masuk. "Pak, mohon maaf, kami tidak bisa datang terlambat. Sebab kami ada di satu tempat." Gembala yang ada mengatakan, jangan terlambat. Karena hari ini adalah Natal atau tahun baru, banyak orang datang. Jadi kami tidak bisa datang. Karena gembala mengatakan, jangan terlambat karena banyak yang datang, kita takut terlambat. Istri saya hanya ngomong, orangnya kan tidak pernah cawe-cawe. Ya. Mereka gembalanya siapa? Gembalanya mereka di sana atau gembala mereka di sini? Satu. Sudahlah. Dijawab lagi. Gembala yang jemaat itu adalah jemaat yang dibaptis. Yang digembalakan. Ya saya diam. Jadi waktu saya ngomong di meja dia katakan, "Kamu ngomong tadi saya dange, maksudnya apa ya?" Saya bilang, "Kamu, oh ya. Betul. Ya memang dia bilang, siapa yang dipercayakan untuk membaptis? Ya, baptis. Dia itu pasti gembalanya yang Tuhan percayakan. Tidak semua orang itu datang menjadi gembalanya kita. Itu pasti domba itu sudah dipilih sama Tuhan. Engkau bertemu dengan gembala ini. Nanti gembala ini yang menggembalakan. Tinggal kita bagaimana? Mau nurut, mau taat, mau setia, itu mau dengaran apa tidak? Maka itu ada kata taat. Tidak semua anak saya harus menjadi anaknya konglomerat. Tapi pasti juga Tuhan izinkan. Andre, engkau punya bapak itu Herman. Kau punya mama itu Siane. Bahasa Hokkien bilang becau tidak bisa. Memang sudah ditentukan dari sana. Jadi jangan kau berpikir, wah itu papa saya konglomerat. Papa saya ini orang top, papa saya tidak. Bagaimanapun papamu itu Herman. Mamamu Siane. Bagaimanapun adikmu itu Kesia. Sudah tidak bisa buat apa-apa. Barusan saya bisa ketemu dengan anak saya. Kakakmu itu Alfred. Kalau Alfred Januar, kakak rohani atau adik rohani yang diketemukan Tuhan. Kalau kakak Alfred Orlando, itu kakakmu. Sudah tidak bisa ngomong lagi. Sudah persis, semua sudah diatur. Jadi gembalakan. Dan dikatakan di sini, gembala itu punya syarat. Dikatakan tadi di sini syarat, ayatnya kedua, gembalakanlah kawanan domba Allahmu yang ada padamu,
jangan dengan paksa. Tidak boleh kita paksa. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, kita paksa. Tidak iso. Kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak bisa. Jangan kita paksa, tidak boleh, tolong dikeluarkan. Maka itu kita harus mengerti dulu firman Tuhan. Ini yang menuliskan Rasul Petrus. Karena dia mengatakan, aku sendiri bersama dengan Tuhan. Aku tahu semua ini. Bagaimana selama 3,5 tahun dia bersama Tuhan, waktu Tuhan pilih dia, tinggalkan jalamu ikan itu. Ikut aku akan memakai engkau jala manusia, penjala manusia. Aku ikut selama 3,5 tahun. Dia mengalami bagaimana. Dikatakan di sini, tidak boleh paksa. Tes, tidak boleh paksa. Jangan paksa. Kita jangan paksa. Kecuali orang-orang yang sudah lama, baru kita berikan pengertian kepada mereka. Tapi kalau seumpama jemaat-jemaat yang saat ini sudah lama di gereja berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun mengerti, sudahlah. Karena ada dua. Tuhan katakan, kalau dia engkau mengasihi, pasti engkau menegur, engkau menasihati dia, engkau berbicara. Tapi kalau orang ini sudah tidak bisa dibicarakan lagi, ya sudah, jadikan dia anak gampang, ya biarkan saja. Tentu kita semua tidak mau menjadi anak gampang kan? Kita kepingin, kalau kita mengasihi dan tahu orang ini bisa diomongi, ya kita berbicara. Tapi kalau kita tahu orang ini, kalau kita omong dia marah, lebih baik jangan. Contoh, saya bawa satu kesaksian. Kemarin ada satu dari dapur kirimkan WA uang perpuluhan. Nah ini bukan omong apa, karena kami ada bikin satu aturan. Dapur-dapur semua yang ikut bekerja dari hasil keuntungan atau ada upah, ambil berapa yang menjadi upahmu, berikan kembali sama Tuhan. Karena uang itu bukan untuk kembali kepada kami. Untuk kembali lagi. Belajar taat. Jadi kemarin ada satu dapur, dia kirimkan. Tapi kan taruh di dalam hati saya. Lalu dia belum kasih. Dia kadang lupa. Yang lalu dia belum kasih. Ya, yang mana Tuhan? Waktu udah besar 10.000 saja, tetapi saya didik. Ya, saya didik supaya mereka belajar taat. Belum kasih. Berapa ya? 10.000 ke atau 15.000 saya tidak tahu. Saya telepon. Pak atau Bu, Ibu punya perpuluhan dapur ini belum Ibu kembalikan. Karena saya tahu saya berbicara kepada dia, dah mungkin dia marah, dah mungkin dia kepahitan. Dia bilang, aduh Pak, oh sudah Pak, saya sudah kasih. Wes tak tabung dan lain-lain. Oh ya sudah, kalau memang Ibu tahu sudah kasih, ya sudah. Saya cuma omong. Tapi kalau orang yang tidak kena saya omong, kan bisa rame Pak. Ada juga di antara jemaat-jemaat Tuhan yang memberi, tapi dia lupa, saya ngomong. Oh ya sudah. Karena apa? Orang ini bisa kita omongi. Tapi kalau orang yang tidak bisa kita omongi, jangan kita omong. Nanti kita dengar. Tidak boleh kita paksa. Kalau dia beribadah dengan tidak benar, dia dengan seperti orang-orang yang seperti dikatakan jemaat Laodikia, suam kuku, kita tahu. Kalau dia suam kuku, Tuhan katakan aku muntahkan kepada dia. Siapa? Jemaat Laodikia, suam kuku. Ya kalau kita bisa berbicara kepada mereka, kita berbicara. Tapi kalau tidak, sudah jangan kita paksa. Kita tidak boleh paksa. Yang kedua kita melihat. Tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ini adalah kebenaran.
Semua kita lakukan ini sebagai gembala dengan sukarela. Pengabdian diri, bukan kita bekerja sebagai seorang hamba Tuhan untuk mencari upah makan, tidak. Tetapi itu pengabdian diri karena kita sudah dipilih sama Tuhan. Semua kita lakukan dengan sukarela. Dengan hati yang legowo. Kemarin saya pergi ke Maisong. Penutupan peti, tolong fotonya dikeluarkan. Saya pergi ke sana, ya, lihat, ya, tolong. Belum bahwa saya mau lihat situasi dulu, ya. Pada waktu saya pergi ke sana, putus ya, mungkin internetnya atau bagaimana, jangan sampai khotbahnya putus-putus juga, ya. Kita melihat putus lagi. Ya. Pada waktu saya pergi, tolong demi yang, soalnya ini kan kasihan Pak Daniel di sana. Ya. Mohon maaf Pak Daniel. Ya. Saya pergi ke sana. Pada waktu saya pergi ke sana, banyak yang namanya orang, bukan kita melihat orang berduit, tidak. Banyak orang. Dan sesudah semua, sudah habis foto semua, saya datang. Haleluya. Saya ketemu dengan istrinya. Pada waktu saya ketemu dengan istrinya, ya. Mohon maaf, ya. Mungkin ada yang salah. Tolong. Pada waktu saya ketemu dengan, mohon maaf, saya ketemu dengan istrinya. Istrinya langsung ketemu sama saya nangis. Menangis. Saya berpikir, loh kenapa? Waktu dia ketemu dengan saya nangis. Wah Herman, sudah saya bilang, sudah. Kamu udah usah susah. Ya. Harus banyak istri. Suamimu sudah pergi. Kita berdoa. Karena kita tahu. Apa yang kita perbuat di dalam dunia ini mengiringi kita. Wahyu 13, 14 atau Wahyu 14 ayat 13. Apa yang kita perbuat di dalam dunia ini mengiringi kita di atas. Sudah. Singkat cerita, saya lihat semua yang datang, silih berganti sudah pulang dan lain-lain. Waktu saya mau pulang, aduh Pak Herman. Pak Herman belum makan. Pak Herman belum minum, dia panggil orang. Pak Herman belum makan, Pak Herman belum minum. Saya bilang sudah. Dan lapor, Bu, makanan sudah habis. Namanya orang, kalau bilang orang berduit, pasti yang banyak datang. Makanan sudah habis. Aduh sudah habis. Kenapa? Bilang dia ngomong kepada dia punya bawahan. Kan semua itu pasti ada stafnya, ada sekretarisnya. Kenapa? Ya kita tidak tahu. Bahwa sampai begini banyak yang datang. Diperhatikan. Dia ngomong. Nah kita melihat. Saya diam. Saya tidak berpikir apa-apa. Saya tanya kapan penguburan? Hari Sabtu. Wih lama juga. Ini hari baru hari Sabtu. 1 minggu lagi. Sabtu. Singkat cerita. Tadi waktu ibadah putar kiri putar kanan. Nyanyi nyembah. Apa yang terjadi? Tuhan taruh di dalam hati saya. Ya, ini pengabdian diri. Seorang gembala harus memperhatikan domba-dombanya di dalam rohani dan jasmani. Sekali lagi, seorang gembala harus memperhatikan rohaninya dan jasmani. Rohani saat ini saya perhatikan. Tetapi juga saya harus perhatikan jasmaninya. Kita tahu dapur kita punya admin. Saya tanya seperti Tiffany. Coba nanti saya akan bawa. Sebentar juga selesai saya akan telepon. Supaya kalau bisa makanan-makanan ini, kue-kue ini
Kalian yang atur. Ini namanya pengabdian diri. Kalian yang atur. Bagaimana kamu bisa siap? Kalau kamu bisa siap, diarahkan ini dapur-dapur. Nah ya, gembala sampai memperhatikan macam begitu, bayangkan. Pagi sampai malam terus kirim. Yang datang itu silih berganti begitu banyak. Ya, baik. Oke, saya bilang, selesai ibu telepon. Dan besok saya akan ketemu kepada pemiliknya yang berduka. Karena waktu saya datang, dia ketemu sama saya, dia nangis. Berarti kan ada hati. Tapi kembali lagi, dikatakan tadi pengabdian diri. Seorang gembala, ada satu pengabdian diri. Itu yang Tuhan minta. Bahkan dia katakan bukan hanya itu saja. Sukarela. Menolong orang dengan sukarela. Memang menolong itu berbuat baik. Tidak semua kita harapkan kita berbuat baik. Orang bisa membalas kita dengan baik. Semua. Ada kita mau berbuat baik. Orang tidak mau kita berbuat baik. Ada seperti itu. Dan kita harus tahu itu firman Tuhan. Kadang kalau kita mau berbuat baik, kita tawarkan berbuat baik, orang itu udah menganggap, orang tinggalkan, gini. Itu rasanya sakit. Padahal kita mau berbuat baik. Nah itulah namanya seorang gembala. Bapak Ibu berkata, di dalam akan gembala kawan ayat 4. Maka apabila gembala datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Segampang itu kita mendapatkan ini. Sabar dulu. Harga yang dibayar tadi itu. Berbuat sukarela, berbuat kebaikan. Tapi kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Tapi dibalas dengan maki, dibalas dengan kata-kata yang tidak enak. Dibalas dengan kejahatan. Bisa mendapatkan ini. Langsung tiba-tiba kucuk-kucuk datang. Tidak. Ini ada harga yang dibayar. Maka itu saya bilang tadi. Firman Tuhan ini untuk gembala. Ini ada harga yang dibayar. Mahkota kemuliaan engkau akan menerima. Yang tak akan layu. Kalau daripada dunia itu layu. Dari dunia kita dapat. Sementara. Habis. Tapi kalau dari Tuhan, ya, dia tidak layu. Berbicara tentang kekekalan. Tapi untuk mendapatkan ini Tuhan, Bapak Ibu, di dalam ayatnya yang keempat, ada harga yang dibayar. Bapak Ibu, saya tahu semua jemaat-jemaat Tuhan di sini pintar-pintar semua. Untuk menyampaikan firman. Coba uraikan. Kembali lagi di dalam kehidupan kita. Seandainya kita kemudian hari menjadi gembala di rumah. Anak-anak diperintahkan seperti ini. Anak-anak lakukan macam ini. Bagaimana kita punya hati? Tapi kalau kita bisa kata ucap syukur. Itu yang Tuhan mau. Memang kan minggu lalu saya sudah sampaikan. Waktu penutupan tahun. Ucap syukur dengan terima kasih. Oh jauh berbeda. Sampai sempat saya singgung Profesor FX Ivan, dia katakan, Pak ucap syukur Pak dengan terima kasih itu jauh Pak. Bahkan dia ada katakan tulis di situ sesah. Kalau kita salah itu Tuhan akan sesah kepada kita. Loh saya tanya kepada dia, sesah dengan hajar itu bedanya apa? Orang kalau ahli bahasa itu biasa. Sesah itu notoknya Pak. Kalau hajar itu masih dihajar. Tapi kalau sesah sampai terus. Sampai tiada ampunnya. Tapi kalau hajar ampun. Masih bisa. Ya sudah ya jangan. Tapi kalau sampai disesah. Saya berpikir-pikir betul juga.
Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kita mendapatkan mahkota kemuliaan yang tidak pernah layu. Segampang itu kita mendapatkan. Ada harga yang dibayar. Saya ambil satu contoh. Pada waktu 2 hari yang lalu. Pagi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan tempat ini yang indah untuk anak-anak-Mu berdoa. Tuhan terima kasih. Engkau juga telah berikan kesempatan kami ada bersama-sama di dalam rumah ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan hanya ingatkan kepada saya. Ini aku berikan. Ya, kalau tidak ada harga yang kita bayar, tidak mungkin kita menerima seperti ini. Harus ada harga yang kita bayar. Harganya itu apa? Kesetiaan, ketaatan, kesungguhan, pengorbanan dan lain-lain. Itu sehingga sekian tahun Tuhan izinkan bisa mendapatkan ini. Dah kucuk-kucuk saja ada orang datang kasih buka cek, kamu ambil tempat ini, bayar berapanya jumlah, tidak. Ada harga yang dibayar. Jadi kalau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mau mendapatkan janji-janji Tuhan, ada harga yang dibayar. Engkau minta macam begini kan engkau berdoa sama Tuhan, Tuhan saya minta, saya minta. Tapi kalau kita punya kehidupan lamanya masih ada, hidup kita, doa kita tidak benar, apa yang kita mau berdoa sama Tuhan? Yang kedua, saya tidak panjang karena ini 2 jam lebih sedikit sudah harus selesai. Di sini dikatakan tentang anak-anak. Dikatakan di sini anak-anak. Ayatnya yang kelima. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang-orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saya belum masuk di dalam ayat 7, serahkan semuanya. Kita mau supaya Tuhan mendengar seruan-seruan kita. Tuhan minta, hai anak-anak belajar punya penundukan. Sekali lagi tolong dikeluarkan. Di dalam ayatnya yang kelima. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tundukkanlah kepada orang-orang tua. Ya, ini ajaran, ini nasihat, ini adalah teguran. Karena hari-hari ini akhir zaman berapa banyak orang sudah tidak mau ada. Penundukan lagi tidak ada. Itu dosa akhir zaman. Untuk orang tua sudah tidak mau dihargai. Orang-orang yang lebih dewasa sudah tidak mau dihargai. Padahal di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang pertama dikatakan, coba. 1 Tesalonika juga ayatnya 5 ayat pertama. Tetapi 1 Tesalonika, saya baca ulang. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-12 kalau saya tidak salah. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat ke-12 juga. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Itu diminta melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Diminta juga oleh Rasul Petrus kepada jemaat. Supaya anak-anak muda ini, mari kita coba rubah ini karakter sifat kita. Karena Tuhan bilang, aku tantang orang yang congkak. Tapi kita ini anak-anak muda diarahkan supaya kita yang lebih tua, kita hargai mereka. Hargai mereka. Saya senantiasa duduk di situ, saya lihat. Ada anak-anak ketemu orang tua dan anggap. Dia rasanya seperti dia sudah hebat. Siapa kamu hebat sih?
Ketemu orang dan anggap. Apakah itu anak Tuhan? Ketemu orang, gitu saja. Itu namanya orang congkak. Tuhan bilang, aku tantang. Maka itu tadi dikatakan kita harus jadi teladan, kita harus jadi contoh, kita jadi orang harus rendah hati. Saya hanya melihat anak saya kalau masuk, saya tidak berbicara kepada jemaat dulu. Saya tidak berbicara kepada jemaat dulu. Kalau jemaat saya berbicara, bahaya. Ada yang bisa terima, baik. Yang tidak bisa terima, ngamuk. Tapi kalau anak kan tidak. Saya melihat, kalau Kesia masuk, dia masuk. Di situ kan ada orang tua. Ada ibu Gohong. Ada ibu Ripa. Ada yang lebih tua. Ada Bapak Toga Sirait. Ya kalau kita datang. Pagi Opung. Pagi Ibu Gohong. Pagi Bapak Agus. Yang lebih tua. Tidak bisa saya anggap saja gini. Sampai pegang dendeng tas macam begini. Orang bilang itu mau kakao. Tidak punya aturan. Saya berani tegur anak saya. Tapi kita harus jadi orang ketemu kita rendah hati. Kita ketemu. Selamat pagi. Kan tidak ada salahnya. Bapak Ibu. Kesombongan saya Bapak Ibu. Tidak ada apa-apanya Bapak Ibu punya sombong. Saya dulu lebih sombong. Tapi waktu Tuhan rubah saya. Saya tahu ini. Saya harus lakukan ini. Ini adalah satu ajaran. Ada orang yang mau nganggap. Dia baru pegang sedikit saja. Dia sudah rasanya itu dunia dia punya. Kok kenapa kok jadi orang seperti gini. Mohon maaf ya agak keras. Tapi kan itu baik. Belajar ini. Tentu tidak semua bisa. Karakter masing-masing. Maka itu Tuhan bilang apa? Yang sombong, yang congkak, Tuhan bilang aku tantang dia. Berarti orang yang sombong itu ditantang Tuhan ya. Ya coba kita lihat di dalam firman Tuhan. Ayatnya yang kelima. Bagian B. Allah menantang orang congkak. Congkak itu kan sombong. Allah itu menentang orang congkak dalam nama Yesus. Ini kalau firman ini masuk, buang ke dalam, dibongkar semua. Kita bisa gini. Allah menentang orang congkak. Orang congkak itu orang sombong. Dia tidak hargai orang. Dia hanya melihat atas terus. Dia tidak pernah mau lihat bawah. Itu orang sombong. Bahwa seolah-olah dia itu lebih hebat. Dia udah lupa semua. Bahwa dia sekarang sudah ada macam begitu. Menurut profesor, bukan FX tidak. Sahetapi. Itu di ujung kehancuran. Bukan Profesor FX ahli bahasa. Tetapi Profesor Sahetapi. Itu di ujung kehancuran. Tapi Tuhan senang orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu disayangi Tuhan. Siapa yang merendah akan ditinggikan. Tidak marah-marah loh, ini bukan loh. Ini tahun 2022. Saya hanya berpesan apa yang menjadi isi hati. Kita lihat sekarang Jawa Tengah. Kebanjiran, banjir bandang. Betapa banyak orang susah. Luar orang kerja itu betapa begitu susah cari nafkah. Percaya Tuhan saja begitu. Tapi perubahan. Kehidupan lamanya masih ada terus. Tidak ada. Tapi Tuhan senang orang yang rendah hati. Saya keluar foto. Tapi ingat foto ini. Sebagai orang yang melakukan ini. Tidak boleh besar kepala. Dia hanya bisa segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Saya bisa begini hanya bagimu Tuhan. Kalau bilang siapa dulu saya? Wah siapa dulu saya? Mulai sombong. Wah dipakut langsung sama iblis. Kita melihat ini.
tolong jangan kepala besar. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Tolong besar sedikit. Ya. Ini yang saya bisa ambil contoh. Nah, mungkin saya ambil contoh-contoh di luar. Bapak Ibu pasti kenal. Ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, nah ya, Pak, apa ini Pak? Ini mereka bawa kacang hijau pergi ke pemulung, pergi ke pinggir-pinggir jalan. Lihat dong aksi peduli yang kemarin. Lihat dong. Lihat dong. Mereka pergi. Lihat dong. Aksi peduli yang kemarin. Lihat dong. Masih pun tidak ikut-ikut. Lihat. Supaya ini bisa menjadi berkat bagi kita. Mereka masuk. Saya sempat lihat, saya nangis. Pergi sana, masuk ke pengemis-pengemis, bukan pemulung orang kaya yang ada. Dorang tolak, Pak, jangan bawa lagi itu kacang hijau ke sini, dia bilang. Ya, tapi dia bilang, Pak, saya lihat percuma. Kita coba cari, naik sepeda motor. Naik sepeda motor. Keliling anak perempuan naik sepeda motor. Bapak Ibu, kalau orang tua atau orang yang ini penghinaan. Tapi kalau orang yang berpendidikan, orang rohaninya bagus, dia jempol. Waduh, hebat ya. Hebat ya, seperti ini. Tapi kalau ada orang lain, waduh anak saya sedang jalan di mall, kotak, wah hebat. Anak saya lagi pakai baju ini, wah hebat. Orang yang genah, dia tidak menilai di situ. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menilai orang yang rendah hati. Siapa yang rendah akan ditinggikan. Kemarin ada yang foto kasih sama saya. Pak, saya bilang, kalau kamu bisa juga macam begitu, begini. Kan saya dapat ini foto kan tidak mungkin. Dari bersangkutan yang kirim. Ini orang lain kirim. Saya bilang kalau kamu bisa juga begini. Ya Pak, sepeda motor tidak ada. Ya sudah, kalau tidak ada sepeda motor sini juga ada. Seperti maka itu Tuhan bilang siapa yang rendah hati akan ditinggikan. Siapa yang tinggi akan ditantang sama Tuhan. Saya berharap ini berkat. Kita mau serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Percayalah aku yang akan menyelamatkan engkau. Kalau kehidupan kita ini tidak ada perubahan di dalam hidup ini. Tidak ada gunanya. Bapak Ibu. Tidak banyak jemaat. Tapi Tuhan taruh di dalam hati saya marifat. Saya bersyukur. Wah, angel orang ini. Wah, angel orang ini. Wah, angel orang ini. Wah, ini ada harapan. Ini ada harapan. Pelan-pelan terus kita omong. Pelan-pelan kita omong. Ya itu yang namanya gembala. Saya tabrak langsung anak saya perempuan. Tidak benar. Tidak pernah dia macam-macam. Tapi kita harus kasih tahu. Itu orang tua. Senang. Kemarin kami pulang dari Maisong siang. Kami pergi di istri saya punya kakak. Dia baru pulang di Jepang. Biasa orang baru pulang dari Jepang. Semua dia mau kasih. Ayo datang. Saya di sini oleh-oleh banyak. Apa yang kamu mau? Ayo datang. Saya bilang sudah. Kesempatan mampir dari sana dekat. Mampir sama dia di Laguna. Waktu sampai di Laguna. Duduk dia datang. Ayo apa yang kamu mau? Dia punya suami lagi betulkan rumah di atas. Karena dimakan rayap. Ya, saya diam-diam aja. Tetapi anak saya dari bawah orang teriak. Icang, dia bilang. Hati-hati. Karena kita sudah ada di bawah. Dia sedang kerja di atas. Dia menghormati suaminya. Dia kata, hati-hati. Icang, hati. Ya, dia tetap kerja. Tapi lagi satu lagi teriak, Icang hati-hati, Icang hati-hati waktu mau pulang, Icang kita mau pulang. Oh iya, dia turun pulang.
Waktu turun ke bawah dia keluarkan semua lagi. Apa yang kamu bawa? Ayo, apa yang kamu bawa? Bukan itu yang kita cari. Tetapi orang kan simpati. Iya ya. Tahu menghormati orangnya. Bukan datang, masuk, keluar tanpa pemberitahuan. Itu tidak. Ijang, langsung turun. Sampai, aduh, ini ada asam-asamnya. Ada bawa tante situ. Tante tidak bawa. Ya. Sampai saya bilang, ambil asam-asam dari Jepang. Bawakan semua. Karena apa? Ada penghormatan, ada kerendahan hati. Dikatakan di sini, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Ya, itu ditujukan kepada siapa? Ingat di dalam Matius 6, Yesus berkata kepada murid-muridnya, segerakanlah segala kekhawatiranmu tentang makan, minum, pakai. Bapa di surga tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Itu orang-orang dunia yang cari. Tapi Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kepada siapa? Kepada orang yang cocok dengan hatinya Tuhan. Bukan orang yang di luar cocok dari hati Tuhan. Orang-orang yang cocok di hati Tuhan. Dan Tuhan akan turunkan mereka kepada siapa? Orang yang cocok di hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita berusaha supaya hati kita ini cocok di hati Tuhan. Itu tadi tentang anak-anak. Anak-anak sekarang dalam tahun 2023 ada kesusahan. Karena itu adalah seizin daripada Tuhan. Karena sudah tidak lama lagi Tuhan mau datang. Tuhan minta supaya jangan kamu khawatir. Serahkan semua. Kepada siapa? Kepada orang yang cocok di hati Tuhan. Coba kita boleh merenungkan. Sebentar kita akan makan dan minum tubuh darah Yesus. Apa kita sekarang ini cocok di hati Tuhan apa tidak? Kehidupan kita ini cocok ada di dalam hati Tuhan. Saya percaya kalau cocok di hati Tuhan, ada kata tidak ada yang mustahil. Dituliskan FX Ivan, miracle. Mungkin Bapak Toga bisa tahu apa arti miracle. Dia tulis di situ di satu buku, Profesor Ivan ini. Miracle, apa arti miracle? Apa Pak? Opung. Opung bisa tahu? Mungkin bahasa itu lebih tinggi atau bukan? Miracle. Ivon bisa tahu arti miracle? Hah? Keras Fon. Mujizat. Dia bilang miracle, dia bilang. Wah, ahli bahasa menuliskan di buku miracle, mujizat. Kalau kita cocok di hati Tuhan, kita hanya teriak saja sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dia yang mempunyai surga dan serta bumi serta seisinya. Dia tinggal turunkan mujizat. Bapak Ibu ini semua ini mujizat Pak. Ini semua gereja kita ini mujizat Pak. Mujizat. Minggu lalu masih ada satu surat saya yang belum keluar. Itu pergumulan saya. Apa tahu? Rendah hati. Dah ini. Saya punya STNK expander 2 tahun saya belum bayar. 6 juta lebih. 2 tahun. Dah khawatir. Menteri Dalam Negeri mengatakan. Sepeda motor, mobil yang tidak bayar sampai 2 tahun tidak bayar. Dan nanti kalau tidak bayar jadi bodong. Tidak bisa bayar lagi. Khawatir dah? Ya khawatir. Tuhan bagaimana? Camry saya 3 tahun. Pak kenapa harus begitu? Berarti Bapak dosa tidak? Tidak, saya mendahului semua untuk pekerjaan Tuhan. Semua yang ada saya mendahulukan. Kan bisa sebenarnya, tak tutup dulu ini dapur-dapur, semua saya tutup, saya selesaikan. Tapi tidak, saya dahulukan untuk urusan Tuhan. Tuhan selesaikan. Saya masih berdoa, saya bersama dengan Anda, dengan istri. Setiap hari kita berdoa, Tuhan masih ada satu Tuhan.
Ini expander suratnya belum Tuhan. Dan tolong, malu, bongkar aib loh. Ya, tapi kita berdoa, dari mana? Tapi Tuhan bisa bikin putar begitu saja. Yuk, ini kan sudah ada. Saya minta sama Tuhan, Tuhan kalau bisa Tuhan tanggal 1 atau tanggal 2 bulan 1 ini selesai. Saya bayar. Tapi Tuhan bikin tanggal 3, 4. Loh ini sudah ada, saya bilang, ayo. Kenapa tidak? Selangsung. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Miracle. Tapi harus bagaimana? Ini loh. Anak-anak. Coba, ada orang tua yang di depan, yang lebih tua. Anak-anak, belajar jadi orang satu rendah, punya kerendahan hati. Ya. Justru kita lakukan ini pada waktu kita menghadapi yang Tuhan izinkan. Sekarang ini akhir zaman, Tuhan izinkan ada banyak kesukaran. Justru inilah yang sekarang kita lakukan. Disitulah kita berdoa sama Tuhan. Saudara Tiffany khotbah di dalam Zoom. Segala kesudahan sudah dekat. Kita harus butuh penguasaan diri. Kita harus butuh dengan ketenangan supaya kita bisa Bagaimana masalah datang bisa penguasaan diri? Bagaimana masalah datang tenang? Bagaimana masalah bisa berdoa? Masalah datang kan hanya bisa banting meja. Bisa banting barang. Tapi penguasaan diri, bagaimana? Mari. Masukkan Yesus di dalam kehidupan kita ini. Karena Yohanes 15 ayatnya yang ke-7, coba kita lihat. Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini. Bahwa itu Yesus masuk dalam hidup kita. Bagaimana Yesus masuk dalam hidup kita saat ini firman itu dijadikan daging. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Telah menjadi manusia kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih kebenaran. Firman ini menjadi daging. Firman ini menjadi manusia di dalam hidup kita. Artinya apa? Yesus sudah ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu sekarang dalam keadaan seperti ini. Kita tidak tahu ya, angin kencang. Ada kesulitan-kesulitan yang begitu luar biasa. Di daerah mengatakan kepada saya, Pak, belalang Pak, sekarang sudah masuk di kota. Saya ada kirim video ya. Belalang sampai orang bilang, ini seperti zaman Musa. Ya memang, belalang sampai mereka katakan, padi-padi yang siap dipanen, siap dituai, dimakan sama belalang. Akan terjadi kelaparan yang begitu luar biasa. Banyak yang tidak jadi sekarang. Berarti nanti ada terjadi kelaparan. Kemarin saya baca buku dari Mr. FX. Kalau kita di dalam Tuhan, dia katakan, Tuhan itu serta terus kepada kita seperti bangsa Israel. Setiap pagi dikirim mana, setiap pagi dikirim mana, setiap pagi dikirim mana. Saya pikir betul juga. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan minta. Dan sekarang kita perlu sadar. Di dalam ayatnya 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang-orang yang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ingat hari-hari ini, iblis mengaum-ngaum mencari orang yang siap ditelan. Siapa orang yang siap ditelan? Yang rohaninya tidak bertumbuh. Yang
mengikuti Tuhan, suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Itu iblis datang makan sama kita. Kita sebagai sasaran ditelan sama iblis. Dia mengaum terus, dia mencari siapa yang siap ditelan. Seperti saat ini, di dalam beribadah, ada juga iblis. Ayub 1 ayat 6, pertemuan anak-anak Tuhan, di tengah-tengah ada iblis. Bilang kepada kita, wes sudah tidak usah kamu dengar. Ngoceh terus saja. Tapi ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Inilah yang di hati saya. Orang berkata sama saya, waktu saya saksi, Pak, Bapak punya beban begitu banyak. Tekanan-tekanan begitu banyak. Bapak kok rasanya kok tenang-tenang aja, santai-santai saja. Ya karena apa? Karena sudah ada Tuhan dalam hidup kita. Senang pun, tidak senang pun, ya ucap syukur ada Tuhan. Tidak merasakan apa-apa. Sehingga dia katakan Matius 11 ayat 28, letih, lesu, berbeban berat Tuhan sudah angkat semua. Kemarin saya berbicara dengan kakak ipar. Kakak dari istri saya, waduh dia bilang Jepang luar biasa. Kita turun dari pesawat, masuk, angkat barang lagi. Tidak perlu angkat barang lagi. Itu kita berdiri saja, lenggang itu barangnya sudah diangkat semua. Itu cepat, negara maju. Ya, semua mahal yang ada di dalam negara maju. Kita juga begitu. Tidak perlu lagi kita pikul ini beban-beban. Aduh gimana, aduh ini bagaimana, aduh ini bagaimana. Tidak perlu. Semua sudah dipikul sama lift ini bawa barang-barang kita. Semua sudah dipikul sama Tuhan di kayu salib. Coba kita renungkan. Saya hanya bisa menyampaikan. Iblis itu mengaum-ngaum mencari orang-orang yang siap ditelan. Bahkan dia katakan itu, kita harus lawan dengan iblis ini. Lawanlah dia. Kita katakan ini. Cepat. Ya. Lawanlah dia. Dia ini bukan huruf besar. Iblis itu huruf kecil. Lawanlah dia. Lawan sama iblis. Kita mau datang ke gereja. Tidak, kita lawan sama iblis. Lawan, jangan takut. Lawan sama dia. Mau datang ke gereja, lawan, tidak mau. Banyak orang mau datang ke gereja, waduh. Ya Pak, saya agendakan ya. Nanti ke gereja saya agendakan. Habis itu lari, tidak bisa. Kalah sama iblis. Mengerti firman Tuhan banyak, tahu banyak, tetapi iblis datang pok. Saya katakan, kamu ini firman Tuhan hanya sampai di otak saja. Hanya ada firman di pikiran. Tapi kamu firman itu kamu tidak turunkan ke dalam. Kamu lihat Musa 40 tahun itu firman dari atas dia turunkan ke bawah. Melalui apa? Melalui pergumulan yang dihadapi. Lawan ini iblis dengan imanmu. Bukan hanya kita beriman, saya beriman, nanti Tuhan pasti kasih sama saya mobil. Tidak ada masalah, tidak salah. Saya beriman, Tuhan kasih saya rumah, tidak ada salah. Saya beriman Tuhan kasih ini, tidak salah. Saya juga tes. Saya izinkan saya punya iman. Sebelum saya pergi, kau kasih semua. Supaya saya urus semua sudah selesai. Waktu engkau panggil. Saya punya. Dari mana dananya untuk ini? Abraham saja diomongi sama Tuhan. Tuhan, ya, mana bisa? Tuhan bilang, engkau punya keturunan seperti bintang di langit. Seperti pasir di laut. Ya apa? Saya ini sudah tua. Saya sudah laula. Istri saya juga sudah tua, mana bisa? Kita lihat keturunannya Abraham. Begitu banyak, betul tidak bisa dihitung seperti bintang. Itu terjadi. Seperti pasir di laut, itu terjadi. Dia iman, dia jalan. Secara manusia tidak mungkin. Betul juga saya juga tidak mungkin. Secara manusia saya tidak bisa bayar menjadi tunggakan-tunggakan surat-surat itu. Tapi iman bisa selesai.
Semua selesai, apalagi itu. Memang kalau kita rasa, besar ya. Saya harus siap dulu sekarang 2 miliar. Besar ya. Dari mana ini dunia 2 miliar? Ya, siapa ya? Mulai andai. Ya, tapi Tuhan bilang, langit dan bumi serta seisinya aku yang punya. Engkau beriman kepada Dia, bukan kau beriman kepada manusia. Saya senantiasa berbicara dengan anak-anak saya. Andre, ya bagaimana? Ya ada apa-apa Pak, kan Papa ada. Masih beriman dengan Papa? Salah, saya bilang, kamu harus beriman kepada Tuhan. Papa ini hanya dipakai. Kan Papa ada. Ya, itu dulu. Tapi saya terus mengarahkan kepada mereka. Jangan kamu kepada Papa. Kalau Papa tidak ada, ayo. Siapa lagi? Ayo. Jadi harus beriman kepada Tuhan. Anak-anak saya ini, uang yang ada, mereka tidak pernah ganggu uangnya saya. Tidak pernah mau ambil. Mereka tidak ada, mereka usaha sendiri. Mereka tidak ada, mereka usaha sendiri. Tidak pernah mau ambil. Padahal semua keuangan itu, kamu mau pakai, silakan. Ini Papa punya HP, silakan. Kamu mau atur. Semua nomor PIN, saya kan tidak punya rekening. Tapi mulai Tuhan suruh, saya bikin rekening. Uang sih tidak banyak. Cukup saja untuk makan. Tuhan siapkan. Tapi selama ini mereka tidak pernah mau pakai. Tidak mau. Kecuali kalau untuk pekerjaan Tuhan. Kalau mereka sudah tidak ada lagi untuk mereka berikan, mereka ambil. Macam kemarin, Saudara Andre bilang waktu kita pergi. Saya beli ini alat, maka itu yang putus-putus ini. Saya berharap alat ini sudah tidak lagi. Saya harus beli alat ini lagi. Oh ya berapa? Sekian. Ya sudah bagaimana? Ya ini ada dana. Ya langsung jalankan. Kak, jangan sampai saya bilang kamu beriman kepada Papa. Kamu beriman kepada Tuhan kita. Nah kalau kamu sudah beriman kepada Tuhan kita, hatimu ini kamu jaga. Jangan salah. Kalau sampai salah itu repot. Ya. Sehingga ini kita melihat yang terakhir. Dikatakan di dalam ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Lanjut 11. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Dia yang mengokohkan kita, memberikan kekuatan kepada kita. Yang menyertai kita, menjaga, melindungi dia. Dia bukan manusia. Dia adalah Tuhan. Saya baca sekali lagi. Ayo kita baca sama-sama. Ayat 10. 1, 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Cukup lama kita menderita. Tapi ingat, menderita bukan karena dosa, menderita karena Tuhan. Dan dia sumber segala-galanya, dikatakan yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya yang menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita makan dan minum selesai. 2,5 jam. Amin. Masih ada kesempatan. Oke, mari.